Halo, aku Danta, channel yang selalu berubah-ubah, dan di sini kita akan mereview ya, apakah iPhone 8 biasa masih bisa digunakan sebagai alat untuk konten kreator ataupun pembuatan film yang dapat berguna untuk kepentingan Anda. Oke, jadi di sini saya akan menyampaikan kelebihan dan kekurangan iPhone 8 ini di dalam pembuatan konten di tahun 2022. Kita tahu ya, iPhone 8 itu merupakan uh, salah satu iPhone yang tinggal satu langkah lagi untuk dimatikan update-nya ya. Karena iPhone 6 sudah, iPhone 7 juga sudah ya. Jadi tinggal iPhone 8 ini ya. Jadi apa kelebihannya untuk pembuatan filmmaker, pembuatan film atau pembuatan vlog? Apakah masih bisa kalian gunakan? Apakah masih tepat kalian membelinya? Oke, ada 5 kelebihannya. Yang pertama, handphone ini merupakan handphone terbaik di rentang harga 2 jutaan dan kamu bisa menggunakan 4K 60 frame per second dan menggunakan Filmic Pro. Boom. Ya. Tidak ada satupun ya handphone walaupun dia bekas itu, kalau seandainya kamu beli baru itu harga 2 jutaan dan kamu berharap dia bisa 4K 60 fps, tidak ada jenis satupun handphone selain handphone iPhone 8 ini. Kalau seandainya kamu pilih Android dan lain sebagainya, handphone ini masih tetap menjadi pilihan yang tepat ya. Dia cuman satu-satunya di handphone range second ya, 2 jutaan itu. Bahkan kalau seandainya kalian beli 10 Xiaomi 10T Pro itu masih di rentang harga sekitar 4 jutaan ya. Dan dia masih salah satu iPhone 8 ini yang bisa menggunakan 4K 60 fps dan kamu dapat menggunakan full aplikasi dari Filmic Pro, salah satu aplikasi yang memang diperuntukkan untuk pembuatan film-film yang serius menggunakan mobile phone ataupun handphone ya. Jadi itu merupakan salah satu kelebihan. Yang berikutnya adalah masih dapat update ya dari sistem iOS sampai saat ini, dan iPhone 8 saya ini sudah iOS 15,5 ya. Dan saya berharap kalau seandainya kalian membeli ini pun tidak usah banyak lagi update-update ya, karena saya lihat semakin tinggi keluaran dari iPhone terbaru yang saat ini iPhone 13 ya. Jadi karena sistem update ini sudah menjurus kepada iPhone 13, nanti perangkatnya ini cepat panas seperti yang untuk menyamakan ritme ya. Jadi itu merupakan salah satu kelebihannya. Dan berikutnya lagi nanti saya akan tes dan saya juga sudah tes ya, tetapi nanti saya akan tampilkan bahwa iPhone 8 ini merupakan tataran di HP range harga 2 jutaan ya. Kita tidak mengatakan yang baru ya, walaupun dia range second, kita anggap ini merupakan HP yang baru ya, dengan kegunaan dan fitur yang kita butuhkan ya. Di range harga 2 jutaan itu dia sudah HDR ya, dimana HDR yang dimaksud adalah sebuah video yang dimana ketika saya seperti ini ya, cahaya di belakang tetapi muka saya masih terang, backlight, front lightnya masih dapat, dan iPhone 8 masih merupakan sebuah sistem kamera, memiliki sistem kamera yang masih support HDR, dan range harga 2 jutaan cuman inilah satu-satunya handphone ya. Jadi kalau seandainya kalian itu ingin menggunakan dengan budget terbatas, ingin memiliki fitur high dynamic range video, dimana kalau seandainya kalian itu membuat film seperti ini, cahaya di belakang tetapi muka kita masih terang. Kalau Android di range harga 2 jutaan kan, kalau seandainya cahaya di belakang itu pasti muka kita gelap ya.
Nah, kalau iPhone 8 ini sudah support High Dynamic Range dengan harga 2 jutaan, 2.600.000, 2.400.000, karena harga second kan masih bisa nego sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan tawaran yang kalian sampaikan kepada penjual ya. Tes. Ya, jadi ini saya menggunakan iPhone 8 standar ya. Karena dia sistemnya itu juga dengan sistem atau perangkat kebanyakan iPhone ya. Jadi dia iPhone 11 dipakai ini cocok, iPhone 8 juga dipakai ini cocok karena masih dapat update sistem itu ya. Nah, jadi kita pakai wireless mic seperti ini pun kalian masih dengar saya. Kalian masih bisa dengar saya. Ya. Jadi ini iPhone 8-nya ya. Nah, bagaimana muka saya? HDR-nya tentu berfungsi kan? Nah, ini. Muka saya masih kelihatan, langit juga masih kelihatan, semuanya stabil dan seimbang. Boom. Nah, itu merupakan kelebihan dari iPhone 8 ini ya. Kekurangannya, setelah keluar iPhone 13, support system atau update sistem iPhone 8 ini seolah-olah dipaksa menyaingi ritme atau fungsi kecepatan kerja iPhone 13 ya, sehingga sangat cepat panas. Kalau dia panas, nah di sini dia kekurangannya. Saya kan ingin menggunakan handphone ini untuk handphone tumbal ya, karena sayang sekali iPhone 11 ini dipaksa syuting dengan situasi panas seperti ini. Jadi saya ingin membuat iPhone 8 ini kayak iPhone tumbal. Nah, jadi ketika saya syuting seperti ini, karena dia mengambil video, dia cepat sekali panas. Dan pernah itu mati, saya ngomong 8 menit, dia cuma terekam 3 menit ya. Jadi dia akan stop recording iPhone 8 ini ketika pengambilan video. Jadi di situ saya mengambil video kurang lebih sekitar resolusi 4K 60 frame per second ya. Itu merupakan resolusi yang cukup tinggi. Jadi di situ dia kelemahannya ini. Berikutnya lagi, alur filmmaker saat ini kan menuntut 10 bit hasil video. Dan saya kan ada beli aplikasi Filmic Pro memang khusus untuk pembuatan vlog atau pembuatan video yang cukup serius. Jadi HP ini masih support 8 bit ya, 8 bit. Jadi apakah itu berguna? Tentu masih sangat berguna ya. Untuk apa kalian edit 10 bit video, itu akan memberatkan handphone Anda. Toh hanya jadi vlog. Tapi kalau untuk penggunaan serius, misalnya kalian syuting itu airport atau bank menggunakan mobile phone karena chargingnya sudah habis, nah itu agak merepotkan hasil videonya nanti ketika sudah mengarah ke gelap-gelap atau memiliki warna yang seragam ya, warna yang gradien ya. Dan disitulah gunanya 10 bit video untuk memperhalus. Yang berikutnya lagi, iPhone 8 ini saya rasa itu tidak mendukung yang saya rasa itu baterai cepat habis, tetapi ketika kita charging dia tidak fastis ya, atau tidak cepat. Jadi kalau seandainya kalian punya iPhone 8 ini, kalian gunakan untuk merekam video, baterainya cepat habis, ketika kalian charging, dia tidak cepat mengisi juga. Jadi kalau saya lihat sih jatuh-jatuhnya kita harus punya 2 iPhone 8 ini. Jadi ketika satu misalnya udah syuting, udah habis, charging, satu lagi, dan itu pun mungkin agak sedikit kewalahan ya. Karena cepat sekali habisnya. Dan seandainya pun kalian punya 2 iPhone 8, kalian cokkan ketika syuting, belum tentu iPhone 8 ini yang keduanya ini juga yang pertama kalian charging pakai power bank itu tadi cepat terisi ya. Jadi dua-duanya low bat juga akhirnya ya. Nah, itulah kelemahannya. Yang berikutnya, iPhone 8 ini hanya ada satu jenis kamera ya, khusus untuk portrait saja, untuk muka karena jaraknya sangat dekat. Berikutnya lagi, untuk di tataran yang kebutuhan kita, terkadang iPhone 8 ini belum tentu bisa dibawa
liar ya, karena saya berapa kali perhatikan dengan iPhone 11 wajar ya, rentang jarak waktu produksinya cukup jauh ya. Jadi stabilizer videonya itu tidak terlalu bisa diharapkan ya. Makanya saya menggunakan iPhone 8 ini untuk kamera tumbal. Untuk dia tripod saja, diem kayak gitu, udah ngerekam. Ternyata kalau seandainya dia panas, dia mati sendiri juga. Terakhir saya tidak gunakan ini, mau saya jual juga akhirnya. Nah, itulah sedikit ulasan ataupun review. Apakah kalian kalau seandainya peruntukannya untuk membuat vlog ataupun film ataupun membuat video, apakah masih memilih iPhone 8 sebagai perangkat kalian? Kalian yang memutuskan. Aku Danta yang merupakan channel YouTube yang terus berubah-ubah. Bye.